Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Milani, mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya bersama salah satu guru di sekolah dasar, yaitu Ibu Vivin Alfianti, yang merupakan wali kelas 2 di SD Negeri 2 Barujaya. Ibu Vivin ini mengajar pendidikan Pancasila, sehingga di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah dasar. Sebelumnya, profil pelajar Pancasila itu kan ada 6. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri, yang ketiga ada bergotong royong, yang keempat ada berkebinekaan global, yang kelima ada bernalar kritis, dan yang keenam ada kreatif. Nah, dari 6 profil tersebut, saya ingin bertanya kepada Ibu mengenai apa sih yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila yang berciri beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Baik, Mbak Etika, terima kasih juga sudah memilih saya sebagai narasumber sebelumnya. Saya tentunya sangat senang juga. Jadi menurut saya pelajar Indonesia yang beriman itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, di mana pribadi tersebut memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi konteks beriman tadi itu ada 5 elemen kuncinya. Yang pertama itu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus ada berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini itu terdiri dari akhlak yang beragama, kemudian ada akhlak pribadi, ada akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Saya ambil contoh ya, yang bisa diterapkan itu adalah sikap yang bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah dengan menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing. Jadi seseorang itu bisa berkata dan berbuat baik sesuai ajaran agama, kemudian bersikap ramah, sopan, dan menghargai sesama manusia, begitu. Lalu untuk penerapan di sekolah dasar itu yang sesuai dengan ciri profil pelajar Pancasila itu bagaimana? Jadi pendidikan itu merupakan fondasi yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berintegrasi dan berakhlak mulia. Jadi salah satu aspek penting dalam pendidikan yaitu pendidikan karakter dengan mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia di tingkat sekolah dasar atau SD ya. Dimensi beriman ini merupakan pengakuan dari lisan tentang kebenaran yang bersifat khusus serta meyakininya dalam hati lalu diimplementasikan oleh tubuh. Dimensi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan sikap dengan mental memelihara diri, maksudnya itu dari murka dengan cara melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dimensi berakhlak mulia itu seperti mengimplementasikan dari perbuatan baik dan juga cara untuk melakukannya tanpa perlu pertimbangan pemikiran, begitu. Jadi diharapkan dampak positif dari penerapan profil pelajar Pancasila dimensi beriman ini itu mampu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia di SD tentunya, yang mana nanti akan membentuk generasi penerus bangsa yang memiliki karakter yang kuat, kemudian beretika dan berperan aktif dalam membangun masyarakat yang harmonis dan sejahtera, begitu.
Baik, Bu. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga tentang maksud atau ciri dari profil pelajar Pancasila yang mandiri itu bagaimana? Jadi gini Mbak, saya sedikit paparkan dulu tentang ciri-cirinya. Itu ada beberapa. Yang pertama itu seperti yang tadi kita bahas, yaitu ada beriman, kemudian bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dimana di sini pelajar dituntut untuk memiliki spiritualitas yang tinggi, sehingga mereka dapat menerapkan segala nilai-nilai baik sesuai dengan ajaran agama maupun di kehidupan sehari-harinya. Dan yang kedua itu ada berkebinekaan global. Jadi pelajar itu bisa menerapkan nilai Pancasila dalam dimaksudkan di sini Bhinneka Tunggal Ika-nya ya. Itu menjadi wajib dari nilai yang dipegang bersama oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Begitu termasuk para pelajar ya tadi ya. Jadi bukan hanya dengan sesama bangsa Indonesia, melainkan juga ketika berhadapan dengan bangsa antar kultur lain di negara lain maksudnya gitu. Jadi pelajar Pancasila itu dituntut untuk dapat mempertahankan budaya, kemudian lokalitas dan identitas, namun tetap berpikiran terbuka ketika berinteraksi dengan budaya lain gitu. Yang ketiga itu ada gotong royong. Nah, salah satu nilai penting yang juga dijunjung oleh bangsa kita Indonesia ya, itu adalah gotong royong, di mana pelajar Pancasila itu akan mampu melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela, terus kemudian nanti diharapkan supaya kegiatan tersebut terasa lebih lancar, begitu mudah dan ringan. Nah, gotong royong ini juga dapat mendorong kolaborasi, kepedulian juga, serta rasa ingin berbagi kepada lingkungan sekitarnya. Kemudian itu ada bernalar kritis. Jadi untuk menghadapi kompetisi global ya seperti saat ini dan masa mendatang itu kemampuan bernalar kritis itu sangat diperlukan ya. Jadi kemampuan berpikir kritis kita sendiri itu diartikan sebagai kemampuan secara objektif untuk memproses informasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif begitu, untuk membangun keterkaitan antara berbagai informasi, kemudian menganalisa, terus mengevaluasi dan menyimpulkannya. Jadi diharapkan nantinya pelajar itu akan mampu untuk mengambil keputusan secara tepat, begitu. Kemudian itu ada kreatif. Kreatif di sini mampu untuk menciptakan berbagai penemuan inovatif di masa depan. Jadi nanti itu akan diperlukan sebuah kreativitas yang tinggi. Jadi tidak hanya sekedar menemukan gagasan-gagasan yang baru, sehingga sebuah inovasi itu diharapkan juga bermakna, kemudian bermanfaat dan membawa dampak bagi masyarakat sekitarnya, sehingga nanti itu pelajar Pancasila pertama akan dapat mengasah kreativitas dengan menerapkan pemikiran yang kritis, kemudian
diolah menjadi inovasi yang baru itu tadi. Dan untuk ini ciri yang krusial seperti yang tadi ditanyakan, yaitu ciri pelajar mandiri. Jadi gini, kemandirian itu merupakan kunci penting dalam menjalani sebuah kehidupan. Jadi diharapkan kita itu mampu menjalankan sesuatu itu dengan gotong royong. Tetapi pelajar Pancasila itu akan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik dan penuh tanggung jawab secara mandiri. Jadi bisa kita ilustrasikan sendiri ya. Kita ada tugas, tidak mungkin kan kita itu terus saja bergantung pada seseorang, begitu ya. Ya bisa jadi kita meminta bantuan salah satu orang, tapi kan kita juga tidak mau menggantungkan tugas itu kepada orang tersebut, begitu kan. Tentu saja harus kita sendiri, harus dalam diri masing-masing. Kan juga cara berpikir manusia itu juga berbeda-beda, begitu. Jadi diharapkan kita itu juga harus terus melakukan sesuai apa yang kita mau, begitu. Dengan begitu nanti dibutuhkan kesadaran dari diri sendiri terhadap situasi yang dihadapi, serta kemampuan menciptakan regulasi diri sendiri. Jadi kedua hal tersebut dapat membentuk pribadi yang tangguh dan mandiri, begitu. Baik Bu, kemudian untuk penerapannya sendiri dari ciri profil pelajar Pancasila yang mandiri itu bagaimana di sekolah dasar? Penerapan di sekolah dasarnya ya. Sekolah dasar. Jadi penerapan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Jadi bukan hanya di sekolah dasar, apalagi di lingkungan rumah sendiri itu menjadi salah satu poin penting yang mana nantinya akan menjerumus ke sekolah dasar itu tadi diterapkannya. Jadi profil pelajar Pancasila itu dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap pelajar itu, mulai dari kalau di sekolah dasarnya ya, budaya sekolahnya ya. Budaya sekolah ini ada 6 profil pelajar Pancasila yang diintegrasikan ke dalam iklim sekolah, seperti kebijakan, terus pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di sekolah. Maksud dari pola interaksi dan komunikasi itu, pelajar itu diharapkan mereka mampu membangun bagaimana dia membangun sebuah hubungan dengan teman maupun dengan gurunya itu dengan baik. Jadi tidak hanya dia itu menjadi pribadi yang introvert lah intinya. Ya. Jadi dia diharapkan untuk mampu gimana ya, mengekspresikan dirinya. Dia lebih ke arah ekstrovert ya. Jadi gitu. Dia mampu berkomunikasi yang baik. Jika misalnya gini, jika dia ditunjuklah ke depan, misal kayak kalau di perkuliahan itu bisa presentasi dengan baik kayak gitu ya, begitu. Jadi untuk norma yang berlaku itu dia bisa mentaati peraturan sesuai yang diterbitkan, begitu. Jadi dia bisa menerapkannya itu tidak hanya juga di sekolah, tetapi ya di rumah juga gitu. Dalam arti dia itu memahaminya lah tiap poin gitu. Jadi yang kedua yaitu ada pembelajaran intrakurikuler, Jadi sebagai bagian dari pembelajaran intrakurikuler ini adalah
tertujunya pada capaian pembelajaran, yang mana nanti kita harus mencapai suatu pembelajaran itu dengan baik, begitu. Terus ada tujuan pembelajaran, diharapkan itu apa yang kita pelajari, apa yang kita maksudnya ya pelajari tadi itu diharapkan bertujuan atau sesuai dengan kompetensi-kompetensi yang ada gitu, atau materi dari pembelajaran itu sudah menginkorporasikan dari 6 dimensi profil pelajar di dalamnya, begitu ya. Selanjutnya itu pembelajaran kokurikuler, atau yang dimaksud di sini itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, begitu. Jadi sebagai bagian dari pembelajaran kurikuler ini, 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu dijadikan pilihan untuk menjadi tujuan dan capaian dalam kegiatan proyek yang dijalankan. Iya, gitu. Dimana dimensi profil pelajar ini yang dipilih itu dijadikan fokus tujuan kegiatan serta kemudian menjadi dasar pelaksanaan asesmen project, begitu. Selanjutnya yang terakhir itu ada pembelajaran ekstrakurikuler. Jadi sebagai bagian dari pembelajaran ekstrakurikuler ini juga masuk dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang diintegrasikan dalam kegiatan pengembangan minat dan bakatnya. Di sini ekstrakurikuler itu juga sangat penting, yang mana dia di sini itu para siswa atau para pelajar itu bisa mengekspresikan dirinya di ekstrakurikuler ini, sehingga mereka yang bukan tidak bisa ya, tidak mampu atau tidak minat lah misalnya di pelajaran akademik, dia bisa beralih ke non akademiknya. Jadi di sini itu juga ajang untuk mereka berpotensi lah menggali dirinya untuk lebih misalnya lebih mengekspresikan ya kayaknya gitu. Pokoknya dia bisa berjuang apa yang mereka minati, apa yang mereka sukai, disitulah mereka akan mengekspresikannya. Jadi di sini juga penting ya, kalau kita bisa volley misalnya kayak gitu. Volley nanti juga kalau di ajang nasional lah, kalau belum bisa di internasional, nasional aja gitu. Itulah misalnya. Di situ nanti kalau kita memiliki beberapa sertifikat gitu, kita bisa untuk meng-apply di mana-mana. Kayak misalnya kita bisa, kalau di kampus saya dulu ya, itu bisa untuk mencari beasiswa. Bisa untuk mencari beasiswa di non akademik, begitu. Terus kalau untuk yang lain-lain itu misalnya mereka juga bisa untuk meng-apply-nya di sekolah tinggi yang berbasis negara itu loh, kayak ya di kepolisian kayak gitu. Jadi gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tentang maksud dan ciri dari profil Pancasila tentang bergotong royong itu bagaimana Bu? Tentang bergotong royong. Iya. Jadi gini ya, mampu bergotong royong itu
adalah kemampuan dari seseorang atau dari dalam diri kita itu untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan itu dapat berjalan dengan lancar, mudah dan ringan, serta di sini itu ada elemen-elemen dari bergotong royong, yaitu apa saja. Nah, itu ada kolaborasi, ada kepedulian, dan berbagi. Jadi kolaborasi ini apa sih gitu ya? Kolaborasi ini itu kita membangun relasi yang kuat dari individu yang satu ke individu yang lain, begitu. Jadi misalnya kita membangunlah, misalnya ya kita berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu pembelajaran bagi anak-anak di SD ini. Jadi kita mampu untuk bergotong royong bagaimana pembelajaran itu dilakukan dengan baik dan memiliki nilai pembelajaran yang baik serta tujuan pembelajaran itu sendiri untuk apa ke depannya gitu, untuk anak-anak ini gitu. Jadi kolaborasi ini juga penting untuk kita membangun apa ya, misalnya membangun hubungan yang kuat untuk menciptakan tujuan yang dinilai, yang dirasa kita itu harus memiliki tujuan tersebut, tapi kita tidak bisa melakukannya ya. Jadi kita harus memerlukan kolaborasi begitu. Untuk tingkat kepedulian ini dalam sebuah gotong royong itu misalnya gini, dapat kita contohkan bagi mereka ya, anak-anak. Kita ada salah satu yang misalnya ada salah satu yang perlu kita bantu. Kita bantu dalam segi kalau dalam pembelajaran ini anak-anak ini mereka kurang mampunya untuk mengakses teknologi, apalagi sekarang itu banyak anak-anak yang sudah menggunakan laptop itu loh buat ujian ini. Jadi kita tergerak untuk kepeduliannya itu buat mengasih pembelajaran yang apa ya namanya, yang dirasa mereka memerlukan gitu. Terlebih itu di satu sisi itu memang kewajiban kita, tapi kita juga harus meningkatkan kepedulian kita. Jadi kita harus semaksimal mungkin memberikan suatu pembelajaran tersebut kepada mereka gitu. Kemudian kita berbagi itu gini, konteks kita dalam hal ini misalnya kita saat inilah memang ini agak sensitif dibahas, tapi kita yang dari studi kasus yang saya ajarkan untuk mereka itu kita harus berbagi ke sesama orang yang saling membutuhkan. Nah, dari sini kita lihat ya, studi kasus tadi yang saya bicarakan adalah saat ini negara Palestina. Jadi mereka ya ada pro dan kontra, tapi kita harus berusaha membuat mereka itu, misal kita berbeda keyakinan dengan mereka, tapi kan kita harus
memiliki rasa pedulian tadi, dan ini nyambung ke konteks berbagi. Dalam hal ini kita harus menyisihkan kayak kita peduli dengan mereka, kita kemudian menggalang dana, terus untuk wilayah Palestina sendiri supaya mereka juga tidak kesusahan di sana. Di sana mereka itu sangat gimana ya, sangat susah lah intinya, begitu kira-kira. Baik Bu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tentang penerapan Bu ya. Iya. Penerapan profil pelajar Pancasila yang bergotong royong tadi bagaimana? Penerapannya seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi gini, penerapan profil pelajar Pancasila ini dalam lingkungan sekolah dasar yaitu menjaga kebersihan lingkungan, kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran, terus ada lagi kita mengutamakan perasaan, mengutamakan persamaan juga, dan juga menghargai perbedaan yang ada. Jadi kita ya kayak yang saya contohkan tadi, begitu, itu seperti itu tadi. Ibu. Ya. Pertanyaan selanjutnya tentang maksud atau ciri dari profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global itu bagaimana? Maksudnya gini, berkebinekaan global itu para pelajar itu mampu mempertahankan budaya luhur, begitu, dan identitas dari budaya luhur itu sendiri. Tapi berpikir terbuka juga harus dipertahankan, begitu. Berpikir terbuka ini kita terapkan pada saat kita berinteraksi dengan kultur lain atau budaya lain. Jadi kita menjunjung sikap ini tumbuh dari rasa saling menghargai, menghormati, begitu, antar sama manusia. Ya. Kemudian untuk penerapannya sendiri itu bagaimana di sekolah dasar? Sekolah dasar ini penerapannya yaitu misalnya ya, itu kita misalnya di sekolah ya, di sekolah itu kita dapat berteman dengan siapa saja tanpa membedakan suatu ras, suku, budaya, dan agama, begitu. Kemudian kita menerapkan juga toleransi, begitu, yang mana kita tidak mengganggu jalannya peribadahan orang lain, begitu, menghormati juga teman yang di sekolah yang mana mereka juga menjalankan ibadah masing-masing. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tentang karakteristik atau ciri dari profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis itu bagaimana? Bernalar kritis tadi sudah saya jelaskan. Bernalar kritis itu apa saja. Jadi contohnya gini, yang mana siswa itu bisa memperoleh dan memproses informasi serta gagasan yang kemudian mereka bisa menganalisa sekaligus mengevaluasi proses penalaran yang terjadi dalam pikirannya. Jadi mereka juga bisa merefleksikan pemikiran dan proses berpikir itu sendiri. Kemudian mereka juga bisa mengambil keputusan sebagai hasil dari proses tersebut. Gitu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya tentang maksud atau ciri dari profil pelajar Pancasila yang bernalar kritis itu bagaimana? Jadi gini maksudnya,
profil pelajar yang kritis itu mereka mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, serta membangun keterkaitan antara berbagai informasi, kemudian menganalisis informasi serta mengevaluasi dan kemudian menyimpulkannya, begitu ya. Lalu untuk penerapannya di sekolah dasar itu bagaimana? Jadi penerapan di sekolah dasar itu mereka misalnya ada pembelajaran gitu ya. Jadi mereka itu mampu memproses informasi apa yang telah mereka pelajari gitu dengan baik, dengan memberikan gagasan yang kritis misalnya. Terus mereka juga bisa menganalisis sekaligus mengevaluasi apa saja proses yang diperoleh tadi dengan penalaran yang terjadi dalam pemikirannya. Kemudian dia bisa merefleksikan pemikirannya serta dia bisa memproses pemikirannya itu dengan baik dan mengambil keputusan. Mengambil keputusan di sini dimaksudkan menyimpulkan apa yang mereka peroleh dalam pembelajaran tadi, begitu. Untuk selanjutnya tentang maksud atau ciri dari profil pelajar Pancasila yang kreatif itu bagaimana, Bu? Maksud dari profil pelajar yang kreatif ya. Jadi gini, profil pelajar yang kreatif itu mereka mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, yang bermakna dan yang bermanfaat serta berdampak dari apa yang mereka peroleh gitu. Lalu untuk penerapannya di sekolah dasar itu bagaimana? Penerapan di sekolah dasar itu misalnya mereka mampu memberikan ide. Jadi setiap individu itu mereka mampu memberikan ide yang berbeda-beda, begitu, dari dalam satu objek atau satu proyek. Kemudian dia mampu mengolah informasi atau mencari inspirasi dan melahirkan gagasan baru serta menyelesaikan masalah dengan cara atau pendekatan yang berbeda. Kemudian untuk bagaimana cara mengukur ketercapaian dari profil pelajar Pancasila, kayak ketercapaian keuntungannya gitu. Ketercapaian saat ini ya. Jadi ketercapaian saat ini itu dari profil pelajar Pancasila ya. Ini mereka memiliki raport tersendiri yang akan membantu rekam jejak ketercapaian profil pelajar mereka. Jadi pada satuan misalnya gini, pada satuan PAUD sendiri mereka tidak ada rapor khusus untuk profil belajar mereka. Namun rapor proyek profil terintegrasi itu dengan laporan perkembangan CP atau yang diharapkan muncul di dalam portofolio anak tersebut, begitu. Nah, profil pelajar Pancasila di SD ini itu mereka diharapkan bertujuan dari hasil tujuan akhir mereka, dari hasil pendidikan begitu, sehingga satuan pendidikan juga tidak terburu-buru dalam mengukur ketercapaian profil tersebut.
melainkan mereka membangun kompetensi dan karakter tersebut secara konsisten dan melihat perkembangannya melalui penilaian proyek tersebut. Gitu. Baik. Untuk pertanyaan yang terakhir tentang bagaimana cara mengatasi kegagalan dalam penguatan profil pelajar Pancasila di sekolah desa. Mengatasi kegagalannya. Iya. Jadi di sini cara mengatasinya itu mereka mungkin melalui penerapannya ya. Jadi kita menerapkan pembelajaran yang inovatif melalui proyek penguatan profil belajar Pancasilanya. Nah, dari sini kita bisa membentuk karakter siswa tersebut. Kemudian pembelajaran inovatif ini itu dapat kita lakukan juga untuk menjadikan siswa tersebut memiliki kapasitas berpikir yang kritis, ya, dan terampil dalam memecahkan masalah. Kemudian siswa juga bisa memakai penalarannya yang jelas pada proses mendalami suatu serta mendalami sesuatu ya, serta mereka juga bisa cermat dalam mengambil pilihan atau keputusannya begitu. Baik Bu, terima kasih sudah bersedia mewawancarai. Itu tadi beberapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada Ibu. Saya mengucapkan terima kasih, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Baik, saya juga mohon maaf sebelumnya apabila yang saya jelaskan tadi kurang jelas misalnya ya, begitu atau ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan ya. Begitu. Saya juga berterima kasih juga. Terima kasih kembali gitu telah memilih saya. Semoga yang saya sampaikan tadi juga bermanfaat. Amin. Begitu. Ya. Terima kasih Bu. Sekian untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.